Ternyata ada 120 miliar kosmetik diproduksi di seluruh dunia. Semakin tinggi timbulan sampah plastik, dampaknya seluas itu. Hi guys, welcome to Nama Beauty 101. So today, in our first ever episode, we would like to have more fun and also inspirational content with you guys. So before we go deep dive, it's me Nurul and also Kimberly here. Hi Kim. Hai Kak Nurul. Oke, so hari ini Kim sama aku bakal ngobrol santai-santai aja, tapi pastinya berbobot ya Kim. Yes. Oke, so Kim, aku mau tanya deh, as a beauty product user, how you actually describe your consumption behavior? Duh, gimana ya? Karena kalau yang kita lihat tuh kayak sekarang aksesnya udah gampang banget ya kalau kita mau lihat review, buka sosial media langsung ada swatches, itu tuh makanya jadi kayak gampang tergiur gitu, apalagi kalau produk makeup ya. Lipstick, biasanya sih aku paling impulsif kalau udah lipstick sih, kayak lucu banget, terus dia lagi live. Jadi kan kita nggak window shopping doang ya, kayak waduh ada voucher promo, check out, kayak gitu sih biasanya. Pasti check out. Tadi karena Kimberly udah bilang salah satu pengaruhnya itu pasti dari banyaknya influencer, dari banyak review-review, banyaknya produk-produk yang di launching, serta promo-promo yang menarik. We can assume actually we have a lot of beauty products. That's why kita punya tema hari ini, why less is more. Karena tadi Kimberly juga udah sharing, Kimberly kan bisa dibilang cukup konsumtif nih, ya kan? Nah sebenarnya ada kaitannya dengan topik kita hari ini, which is less is more. Nah kalau misalnya kita ngomongin masalah being less, doesn't mean itu jadi nggak menarik, itu nggak punya manfaatnya loh Kim. Tapi sebelum kesana, kita juga harus tahu nih, kenapa minimalis ini punya kaitan yang erat juga dengan being less is more. Nah aku udah punya ada kutipannya. Jadi kalau misalnya case yang paling gampang kita lihat dari Kimberly, tadi kamu udah punya banyak banget, let's say produk lipstick misalnya. Kita ngobrol lagi nih Kimberly. Jadi kalau misalnya tadi kita udah ngobrol masalah Kim being konsumtif, itu kan sebenarnya kalau kita mau lihat dalam landscape yang lebih luas Kim, itu dampaknya luas banget loh Kim. Ternyata ada 120 miliar kosmetik diproduksi di seluruh dunia. Jadi semakin banyak kosmetik diproduksi, semakin tinggi timbulan sampah plastik. Yang udah pasti kita tahu kan di daur ulangnya juga susah ya. Makanya ternyata dampaknya seluas itu. Nah, entah orang lain ini sadar nggak ya sama hal-hal yang kayak gini? Betul. Menarik. Nah, kalau tadi Kimberly udah point out dari dampak ke lingkungannya. Nah, aku juga mau point out nih dampak dari sisi industrinya. Ada kutipan dari rri.co.id. Fast beauty adalah tren di industri kecantikan yang merujuk pada produksi cepat berbagai produk kecantikan dengan bahan yang murah untuk memenuhi permintaan pasar yang tinggi. Well, anyway Kim, tadi kalau kita ngomongin masalah fast beauty, ada juga hal yang perlu kita sorotin. Namanya aja udah fast, which is cepat dong. Berarti kan kalau tadi juga disampaikan, mereka akan produksi dengan ingredients yang mungkin affordable gitu ya, secara harganya mungkin ekonomis. Tapi karena dia butuh konteks cepatnya ini, maka kita juga perlu waspada loh Kim, jangan-jangan produknya belum di-develop semaksimal mungkin. Yang dampaknya nanti mungkin malah bisa jadi mengurangi kualitas dari produk tersebut. Jadi consumer behavior kayak kita tadi itu dampaknya tuh panjang banget. Kita jadi nggak bisa bedain mana yang namanya kebutuhan, mana yang namanya keinginan. Being impulsif dengan mudah yang paling bikin kita agak rugi sebenarnya secara keuangan kita juga jadi jauh lebih boros. Karena kalau misalnya kita bisa lihat lebih jangka panjangnya lagi, mungkin uang yang kita habiskan untuk produk that we actually already have itu bisa kita alokasikan untuk yang lebih berguna, let's say for investment misalnya, atau untuk kebutuhan lainnya yang lebih primary. Nah, di luar daripada itu, kulit kita juga bisa jadi jauh lebih mudah teriritasi karena kita banyak banget berkontak dengan beragam macam ingredients yang quote and quote kita juga belum tahu masalah penggunaan dari ingredients tersebut. Jadi ada nyesel-nyesel ya. Maksudnya dari pembicaraan kayak gini ternyata penting tuh lebih conscious, lebih sadar sama yang namanya less is more. Jadi mungkin udah saatnya untuk diterapkan. Nah, aku juga pengen tahu nih Kim, kalau tadi kamu ngobrol masalah produk skincare yang kamu punya banyak banget, I wonder actually berapa banyak sih step yang kamu gunakan untuk merawat wajah? Banyak sih. Dari cuci muka terus lanjut toner dong. Nah, habis itu lanjut ke serum. Terus ke moisturizer. Belum lagi kalau pagi sunscreen. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mulai sadar untuk menerapkan less is more, menurut Kak Nurul, what can we do sih dari paling gampangnya? Jadi yang pertama, kita harus bisa memilih mana sih produk yang benar-benar kita butuhkan. Jadi harus selektif dulu nih Kim.
Kemudian yang kedua, kita juga harus realize nih, sebenarnya ada kesadarannya dulu sih Kim. Kalau misalnya kita udah sadar bahwa being consumer itu banyak lebih punya dampak negatifnya, ya kita akan lebih mudah untuk mengambil keputusan. Lebih aware ya. Dan yang pastinya skin damage Kim. So imagine your skin itu strip off karena menggunakan beragam macam jenis ingredients dari brand lain-lain juga ya kan. Ya udah pasti dampaknya banyak banget. So two things yang paling essential adalah selektif, kemudian yang kedua adalah consciousness atau kesadaran dulu harus dibangun. Nah, kalau tadi dari sisi personalnya nih Kim, nah kedua dari sisi industrinya juga. Jadi kita juga berharap semoga industri beauty ini juga bisa saling berinovasi untuk menghadirkan produk-produk yang multi-purpose. Jadi nggak hanya satu produk yang untuk satu manfaat, tapi mungkin satu produk ada 2-3 manfaat. Jadi teman-teman udah juga nggak pusing cari misalnya untuk yang melembabkan, tapi pengen juga yang mencerahkan. Ada, cari ingin yang melembabkan, mencerahkan, dan juga untuk yang delay anti-aging juga ada. Pastinya kan juga lebih mudah dong. Nah yang terakhir adalah ketika produknya udah terlanjur kita beli nih Kim, kayak tadi Kimberly kan punya banyak banget beauty product, punya banyak banget skincare gitu kan. The least thing yang kita bisa lakukan adalah find out more on how we actually do the recycle and juga upcycling. Nah, kalau multi-purpose product aku punya sih. Ini Power Balm 3-in-1 Anti-Wrinkle Moisturizing Stick. Selain moisturizing, dia juga sebagai fungsinya buat brightening, iya, buat anti-aging, iya. Makanya aku kayak emang enak banget sih dibawa kemana-mana dan udah pasti gampang karena cuma diputer aja gitu. Oh dia stick ya Kim? Dia stick, makanya dia balm tapi bentuknya stick, makanya kayak sangat-sangat praktikal. Ini tuh emang enak banget. Kalau dipakai tuh dia cepet nyerap ya. Nih aku kasih lihat ya. Oke. Bahkan sebelum make up, kalau emang mau dipakai di muka tuh nggak apa-apa banget, nggak akan bikin becek, nggak akan bikin greasy. Malah gitu. kayaknya kalau aku lihat itu bakal cocok banget juga untuk kulitnya yang kering ya. Jadi supaya make upnya lebih nempel, terus juga lebih tahan lama juga. Itu cuma yang pasti ngeblendnya yang bener aja gitu. Nah, bener banget tuh Kim. Jadi kalau ngomongin masalah produk Nama Beauty, aku juga punya satu produk unggulan yang aku suka banget. Dan apparently, selain karena dia juga multi-purpose, of course, kemudian juga masalahnya adalah practical. I think it's quite innovative gitu ya, karena salah satu produk lokal yang menurut aku, I think quite pioneering gitu ya. Salah satu produknya itu adalah, ini dia Kim. Ini adalah favorit kesukaan aku banget. Ini tuh adalah Hydra Booster Protective Serum Mist. Serum mist, bayangin, imagine serum yang biasanya itu bentuknya dalam pipet. Iya, pipet. Dia teksturnya quite thick gitu ya. Ini udah diformulasikan dengan inovasi terkininya udah pasti ya. Dalam bentuk mist aja Kimberly. Can you see the mist is very soft. Karena kalau misalnya kulit jauh lebih terhidrasi, punya kelembaban yang cukup, ini jadi benteng pertama supaya kulit kamu jadi jauh lebih sehat. Kalau tadi kita bahas yang multi-purpose-nya skincare ya, aku punya Power Balm, kan dulu punya Hydra Booster, aku ada satu, aku rasa kayak orang banyak harus tahu produk ini, itu namanya Duo Glow Cushion Eyeshadow. Kayak kemarin sempat viral banget kan? Sempat viral, karena emang ternyata ya secara produknya dia layak aja sih viral. Exactly, and gitu. I think this one is the first in the market. Iya, betul. Ini jadi dia tuh eyeshadow teman-teman, warnanya tuh satu gold, satu kayak agak-agak copper, agak-agak dark gitu. Actually this is two basic color yang memang biasa dipadu-padanin ya. Pasti butuh banget. Biasanya aku cuma sering pakai yang stay goldnya kalau misalnya buat kayak hari-hari aja ringan. Nah kalau lagi mau kayak acara agak lebih rapi, mungkin agak mau lebih bold, boleh tuh pakai yang warna agak lebih gelapnya gitu. Jadi bahkan ini tuh sampai praktis banget, saking praktisnya kita udah lagi tuh membutuhkan eyeshadow yang biasanya tuh paletnya gede-gede, travel friendly anyway. Nggak kerasa juga kalau bawa apa-apa. Betul. Gitu. Seru banget ya Kim. Aku juga suka banget sama tadi produk yang udah kamu jadi unggulannya Kimberly. But anyway, time juga yang akan memisahkan kita hari ini nih Kim. Tapi aku mau kasih hadiah nih buat 3 pemenang kali ya. Nanti Kimberly akan kasih pertanyaan. Terus nanti teman-teman yang lagi nonton tinggal tulis di kolom komentar jawaban dari pertanyaannya Kimberly. Pertanyaannya adalah, sebutkan 1 dari 2 cara untuk memulai menerapkan less is more. Easy peasy banget. Jadi teman-teman tinggal jawab pertanyaannya di kolom komentar dan untuk teman-teman bisa stay tune di akun Instagramnya Nama Beauty @namabeauty.co. Nanti kita akan umumkan di sana untuk 3 lucky viewers. Okay guys, thank you so much for staying with us in our first ever episode. Tapi jangan khawatir ya Kim, we hope to see you again in the next episode. So lastly, it's time for Nurul and also Kimberly signing out. And see you again in the next time. Bye-bye!
Nama, stay real.